Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Institut Widya Pratama Pekalongan. Di video ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai klasifikasi resiko diabetes menggunakan algoritma Decision Tree. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Soliha, NIM 252300068. Diabetes adalah penyakit kronis yang terus meningkat secara global. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa yang tidak terkendali. Apabila dibiarkan terus-menerus, dapat menyebabkan berbagai komplikasi penyakit. Oleh karena itu, penting untuk deteksi dini penyakit diabetes sebagai upaya pencegahan awal. Namun, identifikasi manual seringkali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, sehingga dibutuhkanlah solusi berbasis teknologi yang efisien, yaitu Decision Tree. Algoritma ini mampu mengubah data medis yang kompleks menjadi aturan keputusan yang mudah dipahami sehingga membantu tenaga medis dalam klasifikasi resiko secara cepat dan akurat. Adapun tujuan penelitian kami tentunya untuk memahami efektivitas algoritma Decision Tree dalam mengklasifikasikan resiko diabetes berdasarkan data pasien guna mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih baik. Sebagai fondasi penting dalam penelitian ini, kami mengkaji jurnal-jurnal yang telah terakreditasi untuk memahami perkembangan metode Decision Tree dalam bidang klasifikasi medis, khususnya untuk diagnosis resiko diabetes. Tinjauan pustaka ini membantu memvalidasi pendekatan yang digunakan serta memberikan landasan teoritis yang kuat. Kami memaparkan ringkasan dari 5 jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 3 atau Sinta 4 yang membahas penerapan algoritma Decision Tree dalam klasifikasi dan diagnosis diabetes. Kelima jurnal tersebut berasal dari berbagai institusi terpercaya dan mencakup berbagai pendekatan pre-processing data, pemilihan parameter klinis, serta hasil akurasi yang bervariasi sehingga memberikan gambaran komprehensif terhadap efektivitas metode ini di dunia nyata. Kita akan bahas jurnal yang pertama. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Peradaban atau JSITP dengan akreditasi Sinta 3. Penelitian menggunakan tools RapidMiner untuk membangun model klasifikasi risiko diabetes berbasis algoritma Decision Tree. Data dibagi dengan rasio 80/20, 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Ini memastikan model dilatih secara optimal sebelum divalidasi. Hasil pengujian menunjukkan akurasi sebesar 70,13%. Penelitian ini membuktikan bahwa Decision Tree dapat diimplementasikan secara efektif menggunakan RapidMiner untuk klasifikasi resiko diabetes pasien. Lanjut jurnal yang kedua yaitu Jurnal Sistem Informasi atau JSI Universitas Dirgantara. Di sini mereka bandingin Decision Tree khususnya tipe C4.5 sama metode lain yaitu Knife Bayes, dan hasilnya Decision Tree C4.5 memiliki tingkat akurasi 70,8%. Yang paling juara dari algoritma ini adalah transparansinya. Karena bentuknya berupa pohon keputusan, tenaga medis dapat dengan mudah mengikuti alur logikanya. Jadi kalau ada pasien yang diperiksa berdasarkan glukosa, BMI, atau usianya, dokter tahu persis kenapa sistem memberikan hasil tersebut. Hal ini membuat Decision Tree cocok dipakai untuk data pasien yang nyata. Sebaliknya, kalau kita lihat Knife Bayes, akurasinya ternyata lebih rendah dibandingkan Decision Tree. Masalah utamanya ada di sisi kerumitan karena ini model probabilistik. Hasilnya susah divisualisasikan. Selain itu, metode ini kurang transparan untuk tenaga medis yang non-teknis. Apalagi kalau datanya punya korelasi yang kuat antar fiturnya. Intinya, buat kebutuhan medis yang butuh penjelasan logis, Decision Tree jauh lebih unggul daripada Knife Bayes. Menjelaskan tentang teknologi terpadu jurnal 3. Yang pertama ada normalisasi data Z-score. Jurnal teknologi terpadu Sinta 3 menggunakan teknik normalisasi Z-score untuk menyeragamkan skala fitur data pasien diabetes sebelum proses klasifikasi dilakukan. Yang nomor 2 ada mengatasi ketidakseimbangan data. Penelitian ini mengatasi masalah ketidakseimbangan data pasien imbalance data yang sering menjadi kendala utama dalam klasifikasi medis menggunakan Decision Tree. Yang ketiga ada hasil prediksi lebih akurat. Dengan processing Z-score dan penanganan imbalance data, model Decision Tree menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan andal dalam mengklasifikasikan risiko diabetes pasien. Selanjutnya ada jurnal keempat, yaitu JISCO Universitas Ibrahimi. Yang pertama ini ada parameter metabolik, yaitu glukosa darah dan insulin menjadi parameter utama dalam pohon keputusan untuk mendeteksi risiko diabetes sejak dini pada pasien.
Yang kedua ada parameter fisik, yaitu tekanan darah dan BMI atau Body Mass Index, digunakan sebagai indikator kondisi fisik yang berkolerasi signifikan dengan risiko diabetes. Yang ketiga ada faktor usia, yaitu usia pasien menjadi faktor penentu dalam klasifikasi risiko. Decision Tree GISCO mampu menghasilkan model deteksi dini yang transparan dan mudah dipahami tenaga medis. Jurnal kelima yaitu jurnal Go Infotech. Jurnal ini mengkaji studi kasus lokal di Kecamatan Penowangan. Penelitian ini menggunakan algoritma Decision Tree untuk mengklasifikasikan risiko diabetes pada populasi masyarakat setempat. Faktor-faktor dominan yang teridentifikasi dalam penelitian ini meliputi riwayat keluarga penderita diabetes, faktor usia, serta tinggi badan sebagai indikator komposisi tubuh. Temuan utama dan akurasi. Penelitian ini mencatat akurasi tertinggi sebesar 96,49%. Hasil terbaik di antara kelima jurnal yang dikaji, studi ini membuktikan bahwa Decision Tree sangat efektif untuk deteksi dini diabetes berbasis data komunikasi lokal. Selanjutnya ada kesimpulan studi literatur. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas Decision Tree. Dari 5 jurnal terakreditasi SINTA yang dikaji, Decision Tree terbukti menjadi metode yang sangat efisien dan efektif untuk klasifikasi risiko diabetes. Algoritma ini mampu mengelola data pasien yang kompleks menjadi aturan keputusan yang terstruktur dan mudah diinterpretasikan oleh tenaga medis. Yang kedua ada variasi akurasi. Tingkat akurasi Decision Tree dalam klasifikasi diabetes bervariasi antara 70% hingga 96,49%. Tergantung pada kualitas data, metode processing seperti normalisasi Z-score, dan parameter yang digunakan seperti glukosa, BMI, tekanan darah, dan usia. Yang ketiga, ada transparansi model. Decision Tree menghasilkan model yang transparan dan mudah dipahami, menyerupai alur berpikir manusia. Hal ini sangat membantu tenaga medis dalam pengembalian keputusan klinis serta edukasi pasien mengenai faktor risiko diabetes secara langsung. Oke guys, kita lanjutkan ke keunggulan Decision Tree. Di mana Decision Tree ini ada beberapa keunggulan tersendiri, yaitu interpretabilitas tinggi. Jadi, jalur logika keputusannya terlihat jelas dan transparan. Bukan sekedar kayak hasil akhir doang, kayak menyerupai alur berpikir manusia sehingga mudah dipahami oleh tenaga medis. Nah, yang kedua, proses cepat dan akurat. Klasifikasi berjalan cepat dan akurat lebih dari 90% apabila dilakukan pre-processing data yang tepat sebelum melakukan pelatihan model. Dan contoh aturan keputusannya, jika glukosa lebih dari 127 mg dan BMI-nya lebih dari 30, resiko tinggi diabetes guys. Aturan sederhana ini membantu dokter dan pasien memahami diagnosis. Dan untuk alur Decision Tree kayak berikut ini guys. Contoh alur Decision Tree sederhananya yang menggambarkan bagaimana algoritma Decision Tree mengklasifikasi resiko diabetes berdasarkan dua parameter utama, kayak kadar gula darah dan indeks massa tubuh atau BMI ya. Untuk diagram alur keputusan, kita ambil langkah satu dulu. Cek gula darah. Apakah gula darah lebih dari 120 mg? Jika iya, kita lanjut ke pemeriksaan BMI. Jika tidak, aman, berarti resikonya rendah guys. Dan untuk iya, berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, cek BMI. Jika BMI-nya lebih dari 25, maka positif diabetes. Itu resikonya tinggi guys. Jika tidak, perlu cek lagi resikonya ya, sedang. Oke, sekarang kita masuk ke keunggulan dengan metode lain kan. Kita masuk ke metode lain dulu. Jika menggunakan metode lain, hasil tanpa penjelasan logis guys. Prosesnya itu tersembunyi, jadi tenaga medis itu sulit untuk memahaminya guys. Dan yang ketiga itu tidak transparan dalam pengambilan keputusan ya. Ya, jadi kita akan susah kalau tidak transparan. Dan yang keempat juga sulit digunakan untuk edukasi pasien. Ya, kayak kita menjelaskan ke pasiennya itu rada sulit guys. Dan yang terakhir itu untuk metode lain kepercayaan rendah. Jadi kayak pasiennya itu nggak percaya sama kita kalau menggunakan metode lain. Dan alasannya itu tidak jelas guys. Bedanya apa sih dengan metode Decision Tree? Keunggulan Decision Tree itu memberikan alasan jelas di setiap hasilnya guys. Ya, kita untuk memberikan ke pasien lebih jelas dan untuk menjelaskannya itu ya jelas.
Untuk yang kedua, jalur logikanya mudah dipahami seperti alur berpikir manusia, guys. Jadi kayak orang awam itu gampang untuk memahaminya. Dan untuk yang ketiga itu kebalikan dari metode yang lain. Metode ini menggunakan metode transparan dan dapat diaudit oleh tenaga medis. Dan yang untuk keempat, mendukung edukasi pasien secara langsung. Dan untuk yang terakhir, meningkatkan kepercayaan dalam diagnosis klinis. Nah, ini yang paling diunggulin oleh decision tree juga, guys. Oke. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam kesimpulan akhir. Dalam kita pembahasan decision tree adalah efektivitas menggunakan decision tree. Nah, algoritma decision tree itu terbukti efektif sebagai sistem pendukung keputusan dalam diagnosis dan klasifikasi resiko diabetes, guys. Karena berdasarkan 5 jurnal Sinta yang diuji dan yang udah dijelaskan tadi, akurasi metode ini berkisar antara 70% hingga 96,49%. Itu sangatlah tinggi, guys. Menjadikan solusi yang andal dan transparansi bagi tenaga medis, guys. Ya, itu sangatlah membantu sih untuk menggunakan decision tree dalam kasus ini. Nah, ada juga untuk deteksi dini. Decision tree mempercepat proses deteksi dini diabetes dengan mengubah data kompleks pasien menjadi aturan keputusan yang mudah dipahamin, guys. Yang dulunya itu susah dipahamin oleh manusia, ya orang awam lah ya. Sekarang bisa dipahami oleh orang awam karena menggunakan decision tree. Seperti halnya tadi, interpretabilitasnya tinggi, memungkinkan tenaga medis memahami alur logika diagnosis secara transparan juga. Dan harapannya untuk implementasi diharapkan algoritma decision tree ini dapat diimplementasikan secara luas di fasilitas kesehatan sendiri, guys, terutama di Indonesia. Ya, decision tree ini membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan klinis yang cepat, akurat, dan mudah dipahami demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sendiri, guys. Dan mungkin sekian untuk penjelasan dari klasifikasi resiko diabetes dari kelompok kami. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar ini, guys ya. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.